Oke, ini adalah series pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan, baik itu di saham, forex, kripto, maupun komoditas. Dan saya ajak kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update seputar video tentang edukasi trading. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yuk langsung kita ke monitor untuk mulai pembelajarannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam monitor, yuk kita mulai pembelajarannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya harga itu bergerak karena ada buyer atau seller yang mendominasi. Artinya di sini ketika buyer sedang kuat berarti kita mencari opportunity untuk nge-buy, ketika sellernya sedang kuat berarti kita untuk mencari opportunity untuk nge-sell. Lantas bagaimana implementasinya ke dalam bentuk chart itu sendiri? Nah, kita kan udah tahu bahwa istilahnya market structure atau trend analysis. Nah, market structure sendiri itu ada yang minor, ada yang major. Yang kita fokuskan di sini itu adalah minor terlebih dahulu kemudian ke major karena major itu akan terbentuk ketika sudah ada minor. Minor terbentuk itu karena ada apa? Karena ada sebuah lekukan-lekukan daripada atau zigzag daripada sebuah harga itu sendiri. Sehingga nanti disebut dengan swing high dan swing low nanti teman-teman. Nah, di sini sebelah kiri ini merupakan sebuah versi di textbook dan sebelah kanan ini merupakan sebuah apa? Ini merupakan daripada reality chartnya itu complicatednya. Jadi bentuknya itu at least kurang lebihnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kita bahas yang di sini dulu nih. Jadi ketika bayarnya sedang kuat, artinya itu harga up ke atas. Kita implementasikan ke dalam bentuk chartnya itu, ini mengalami sebuah apa? Panjang, ya, panjangnya ke atas berarti itu. Sehingga di sini itu disebut dengan apa? Macro movement-nya, ya. Di sini macro movement-nya. Nah, ketika kita udah tahu di sini itu merupakan sebuah macro movement-nya, berarti setelah itu pasti kan ada sebuah pergerakan yang pendek atau minornya. Sehingga itu disebut dengan apa? Di sini nanti disebut dengan ini micro movement-nya, ya. Di sini nanti disebut dengan micro movement. Nah, setelah kita tahu konsepnya, ketika buyer sedang kuat itu macro movement-nya dia itu menghadap ke atas, ketika sellernya sedang kuat berarti itu macro movement-nya itu menghadap ke bawah. Nah, ini tuh kalau misalkan di sini kita gambarkan di sebelah kanan ini implementasinya bagaimana ini? Berarti di sini apa? Macro movement, buyer sedang kuat. Ini apa? Reaksi daripada ketika buyer itu sudah selesai, artinya udah banyak yang melakukan sebuah taking profit. Dia turun ke bawah, kemudian di sini buyer lagi ke atas kuat lagi, kemudian turun lagi ke bawah, di sini buyer lagi sedang ke atas lagi. Ini sangat gampang sekali secara textbook, artinya sini sangat mulus. Berarti di sini apa? Bos. Maksudnya break of structure atau BMS itu sendiri merupakan sebuah tren kelanjutan ketika bayarnya dia itu menghadap ke atas, berarti diiringi dengan apa? Ada taking profit, ada reaksi atau micro movement-nya di sini, kemudian dibalas lagi dengan apa? Macro movement-nya kembali. Nah, untuk kita bisa mengetahui lebih detailnya, soalnya banyak yang salah kaprah. Ketika kita udah mengetahui, oh bentuknya seperti ini, semisal dia tuh malah turun seperti ini, banyak yang di mereka itu bilang, oke sekarang ini merupakan sebuah macro movement-nya, kemudian saya mau nge-sell di sini, kemudian harga itu malah lanjut lagi ke atas. Nah ini merupakan teman-teman harus bisa mengetahui bahwasanya tidak selamanya ketika di sini tuh ada swing low malah dipecahkan, dia itu akan mengalami sebuah reaksi harga kemudian dibalas dengan aksi lagi atau micro movement dibalas dengan macro movement. Nah, tidak seperti itu. Kita harus tahu nih secara major dan secara minor itu seperti apa. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita ke sebelah kirinya. Realitasnya itu seperti apa? Nah, di sini kita udah ketahui nih. Ketika bayarnya sedang mendominasi, ini kan kita bicara yang bullish market. Ketika bayarnya itu sedang mendominasi, artinya di sini itu apa? Macro movement-nya itu menghadap ke atas. Nah, kita udah tahu nih, apakah di sini itu micro movement, ini itu merupakan sebuah apa? Minor daripada di dalam macro movement-nya. Tadi kan saya bilang tren itu ada dua, major sama minor, ya. Jadi di sini itu kita harus tahu nih, ketika bayarnya sedang kuat dan di dalamnya itu pasti ada minornya atau ada zigzag kecilnya atau ada riak-riaknya, teman-teman. Ya. Kemudian dia itu malah up lagi ke atas, ini reaksi harga atau disebut dengan micro movement-nya. Nah, kita untuk bisa mengikuti reaksi harga ini bagaimana? Nah, kita harus tahu nih end of daripada micro movement-nya itu seperti apa supaya kita bisa mendapatkan untuk entry-nya itu di bawah sini ya, yang saya lingkari ini sehingga kita bisa menyimpulkan oke selanjutnya bagaimana rumusnya setelah kita tahu makro movement kemudian dibalas dengan micro movement terus dihajar lagi dengan apa makro movement lagi. Jadi kita entry-nya itu ketika berada di sini. Kan banyak yang salah nilai bahwasanya oke di sini sudah dipecahkan, setelah sudah dipecahkan seperti ini oh mungkin di sini ada order block, katakanlah di sini ada order block, ada imbalance sehingga banyak
yang mengambil sebuah opportunity untuk nge-short di sini, kemudian stop loss-nya taruh di atas sini, dan untuk TP-nya mengambil di sini katakan. Nah, ini ternyata loh, ini kena stop loss. Ketika stop loss pasti bilangnya berpikirnya, oh ini hanya probabilitas. Oke, nggak apa-apa. Nah, ada lagi kasus seperti ini. Ternyata di sini itu break lagi nih kasus seperti ini nih yang di awal. Oke, di sini ada order block, katakanlah. Terus di sini itu ada imbalance. Di sini ada imbalance-nya. Kemudian mengambil sebuah opportunity untuk nge-short. Nah, di sini kemudian stop loss-nya di atas sini dan kemudian di sini diiringi take profit-nya. Ternyata nggak kesentuh, malah dia turun lagi ke bawah. Oke, terus dia tuh berpikiran lagi. Nah, di sini ternyata break ini seperti ini. Ketika dia tuh sudah break bawah ini dan kemudian berpikirnya, oke, di buku itu memberikan sebuah indikasi ketika ini semakin rendah di break, maka ini ada potensi dia tuh macro movement, ini micro movement. Nah, macro movement kembali. Sehingga banyak yang mengambil sebuah posisi untuk di sini dengan stop loss-nya itu di bawah sini dan kemudian TP-nya itu di bawah sini. Nah, perlu kita ketahui ini merupakan sebuah apa? Ini merupakan sebuah pergerakan daripada minornya yang berada di pada micro movement-nya. Jadi, kita harus tahu nih bagaimana cara kita end of correction-nya itu atau end of micro movement-nya supaya kita bisa mengetahui. Sehingga kita bisa follow the trend. Ketika buyer-nya sedang kuat berarti kita mengambil posisi buy. Ketika seller-nya sedang kuat berarti kita mengambil sebuah posisi sell. Nah, kita harus tahu itu teman-teman. Ini Nah, kemudian setelah kita udah mengetahui ini semua, maka lantas bagaimana nih cara kita untuk bisa implementasinya? Ingat, kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Ketika dia itu mengalami sebuah market bullish atau uptrend, maka itu yang strong itu swing low-nya, ya. Yang strong itu swing low-nya. Berarti yang weak itu apa? Swing high-nya. Terus untuk yang ini, maka selanjutnya ketika dia itu ada wick yang di break, ya, wicknya di break ke atas, kemudian kita berpikirnya, oke, ini ternyata strong buyer, macro movement-nya menghadap ke atas. Berarti bagaimana cara kita untuk bisa entry-nya ngikutin daripada macro movement-nya itu atau daripada buyer-nya yang sedang kuat itu. Nah, kita harus mengetahui kapan macro movement ini itu selesai ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di next videonya, teman-teman. Nah, namun konsepnya di sini harus tahu nih bahwasanya ketika market itu mengalami sebuah uptrend atau bullish, maka yang weak itu adalah swing high-nya, yang lemah itu swing high-nya, mudah dijebol. Yang strong itu apa? Swing low-nya. Sehingga di sini memberikan sebuah coding apa? Peak, trough, peak, trough, peak, trough. Artinya sini puncak, lembah, puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, lembahnya lebih tinggi daripada lembah sebelumnya. Sama dengan hal yang ini. Ketika kita udah tahu nih macro movement-nya, oke, macro movement-nya udah selesai nih, end of macro movement-nya udah selesai, berarti di sini tuh penurunnya ini bukan merupakan sebuah macro movement dibalas dengan macro, bukan. Artinya di sini tuh merupakan sebuah apa? Minornya yang berada di micro movement-nya. Berarti di sini kalau misalkan kita udah mengetahui ternyata weak-nya dia itu malah di break, berarti di sini tuh indikasinya apa? Oke, di sini sekarang macro movement yang baru itu dimulai. Artinya buyer sedang kuat nih. Nah, di sini berarti apa? Konsepnya peak-nya selalu lebih tinggi dan juga lembahnya selalu lebih tinggi ya. Oke. Jadi konsepnya kuncinya adalah daripada konsep ini, ketika dia itu mengalami sebuah bullish market, berarti dia itu yang weak-nya itu hanya puncaknya. Yang kuat itu atau yang strong itu apa? Lembahnya atau swing low-nya. Oke. Nah, sekarang ini kita bicara yang bullish. Nah, sekarang kita bicara yang bearish. Oke, sekarang kita masuk ke tren daripada bearish-nya atau bearish market-nya sendiri. Nah, kita udah ketahui bahwasannya untuk yang bullish tadi apa? Yang strong itu swing low-nya. Sedangkan itu yang bearish, itu yang strong itu apa? Swing high-nya. Yang weak itu adalah lembahnya, ya. Berarti semakin lembah, semakin turun, swing low-nya itu semakin turun, swing low-nya makin turun, dan juga puncaknya dia tuh semakin turun. Artinya ini mengindikasikan dia itu mengalami sebuah apa? Tren bearish. Lantas ini secara versi textbooknya. Untuk secara real chartnya agak sedikit complicated. Nah, kurang lebihnya visualnya itu seperti ini. Jadi banyak yang salah tafsir. Ketika ada seperti ini, maka dia tuh oke, ini sudah break atas. Nah, ini sudah break nih.
Kemudian kita mengambil opportunity, katakanlah di sini tuh ada apa? Order block, ada imbalance dan lain sebagainya. Nah, mereka melakukan sebuah apa aksi, dia tuh nge-buy. Nah, buy yang stop loss di bawah dengan harga target di atas. Tanpa lama-lama ternyata dia tuh harga break ke bawah, akhirnya stop loss. Berpikirnya lagi, oh ini hanya probabilitas. Ada kasus lagi nanti seperti ini nih. Ah, di sini sudah break atas. Ya, sudah break atas di sini, kemudian apa? Mengambil sebuah opportunity. Di sini ada apa? Katakanlah ada order block lagi, terus mengambil sebuah pending order di sini, kemudian stop loss-nya di bawah sini dan berharapnya TP ke atas. Kemudian tanpa basa-basi lagi, harga itu langsung drop ke bawah, nyentuh stop loss kita. Kita berpikirnya lagi nih. Nah, ini hanya probabilitas. Nah, ini teman-teman harus mengetahui nih, kapan kita untuk bisa mengetahui macro movement-nya. Jadi, teman-teman harus mengetahui mana yang menjadi sebuah lower trough-nya atau lower peak-nya atau range-nya itu sendiri yang mana. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil posisi seperti ini, artinya teman-teman trade-nya itu di minor di dalam micro movement-nya. Nah, ini sangat riskan karena apalagi ini counter trend, teman-teman, ya. Seperti yang biasa, jadi kita fokusnya itu nanti ketika dia itu malah break bawah seperti ini, udah kelihatan break, artinya macro movement udah terwujud. Nah, kita nanti follow trend. Jadi kita sell on strength ya. Kita ngambilnya di atas. Katakanlah di sini tuh ada order block dan lain sebagainya. Nanti kita jangan khawatir ke depannya akan bahas tentang masalah liquidity, order block dan lain sebagainya. Kita nanti bisa nge-short nanti di sini teman-teman ya. Kita nge-short dengan stop loss-nya itu taruh di atas sini dan TP-nya itu bisa di sini satu, mungkin bisa di sini satu, gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin dari situ. Jadi di sini kita lebih jelas tuh manuver ke depannya itu seperti apa. How to predict the next trend-nya itu kita tahu nih manuver ke depannya itu seperti apa. Ya, setelah kita udah mengetahui bahwasanya coding seperti ini. Nah, berarti kan range, saya kan bilang tadi range. Harga itu bergerak dari range to range. Nah, kita udah tahu nih bahwasanya ketika dia itu belum di break lower peak-nya di sini, naik ke atas lagi, dia turun lagi ke bawah, belum di break, berarti lower peak next-nya itu bagi di mana? Jadi untuk lower peak selanjutnya itu berada di sini, teman-teman. Ya. Untuk lower peak selanjutnya itu berada di sini. Nah, nah di sini. Berarti di sini tuh selama dia tuh belum dipecahkan, biasnya itu dia tuh masih mengalami sebuah apa? Downtrend. Katakanlah dia tuh malah naik seperti ini sedikit terus turun. Beda kasus ketika lower peak-nya di sini kita udah nge-short di sini, kemudian harga itu balik ke arah seperti ini. Ini sudah dipecahkan yang di sini lower peak terakhirnya, artinya di sini tuh biasnya sudah berubah. Dari bearish udah memiliki sebuah karakter, ini tendensinya itu mulai sebuah up ya. Jadi begitu. Oke, dari sini paham ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui dulu pertama, kita harus tahu nih bias harganya dia itu mengalami sebuah up atau down. Yang kedua, kita harus tahu nih harga itu bergerak dari range to range. Ketika dia tuh up, range-nya apa? Untuk up, strong-nya itu swing low-nya, untuk yang weak-nya itu swing high-nya. Kalau yang downtrend itu apa? Strong-nya itu di swing high-nya, sedangkan weak-nya itu di swing low-nya, kebalikannya. Ya. Nah, kita lihat ke dalam bentuk real chart-nya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam real chart-nya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya harga itu bergerak tendensius. Nah, kita perhatikan di sini nih. Ini apa? Macro movement, micro movement, macro movement, micro movement, macro movement, micro movement. Kita itu nanti bagaimana cara end of micro movement-nya akhir daripada micro movement-nya itu selesai sehingga kita bisa sell on strength. Karena ini biasanya apa? Semakin rendah di sini nih. Ini swing low-nya makin rendah dan juga di sini range-nya juga makin rendah. Berarti kalau misalnya kita perhatikan range-nya, kita mulai dari sini sampai bawah sini. Terus kemudian kita mulai lagi nanti dari sini sampai bawah sini, ya. Sampai bawah sini. Sehingga kalau misalnya kita berikan sebuah coding, ini apa? Lower trough, ini lower peak, lower trough, lower peak, lower trough, lower peak. Dan inilah yang disebut dengan apa? Break market structure. Oke? Sehingga ini merupakan sebuah trend continuation atau trend kelanjutan. Oke ya? Nah, terus kemudian di sini lower peak-nya di sini nih. Nah, di sini ketika udah tahu di sini lower peak-nya, dia tuh turun, macro movement lagi ke bawah, ternyata lower peak-nya itu malah dipecahkan. Berarti kalau misalkan dipecahkan, berarti untuk tren selanjutnya ini udah ada pandangan untuk mendapatkan tren tendensius nanti up ke atas. Jadi kita harus tahu nih, berarti sekarang apa? Macro movement-nya itu menghadap ke atas. Jadi begitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan trend analysis atau market structure. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.